Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Pemirsa, sederhana dalam sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh terhadap amalan-amalan yang menyalahi sunnah. Sungguh, betapapun khususnya seseorang dalam beramal ibadah, tapi kalau amalan itu hanya sebuah rangkaian amalan inovasi sang kiai pujaan, maka amalan itu tak lebih seperti sebuah debu yang ditaburkan di ketinggian tebing lalu diterpa angin kencang. Maka debu itu akan buyar dan lenyap tanpa bekas. Akhirnya amalan-amalan yang khusyuk itu sangat sia-sia. Dan dalam kaitannya dengan ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah, dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Allah Azza wa Jalla dengan jelas menyatakan bahwa bentuk nyata dari rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dengan mengikuti beliau. Mengikuti bagaimana beliau dalam berkehidupan sosial, bagaimana beliau dalam berbangsa, dan bagaimana beliau dalam beramal ibadah. Maka semestinya bagaimana tauladan Rasulullah dalam berkehidupan sosial, haruslah sebagai umat muslim kita menirunya. Bagaimana tauladan Rasulullah dalam berbangsa, maka haruslah kita yang sebagai umat muslim mengikuti beliau. Dan bagaimana Rasulullah dalam beribadah, maka semestinya kita yang merasa muslim menauladani beliau. Dan semua itu kita wujudkan menurut kesanggupan kita. Namun sayangnya, di antara manusia yang telah membaca, memahami, lalu meyakini apa yang tertulis pada teks firman, tapi kenyataannya hanya segolongan kecil umat yang mengamalkan pesan yang terkandung dari surat firman itu. Kenyataannya kebanyakan dari umat ini enggan mengamalkan apa-apa yang telah diteladankan Rasulullah kecuali hanya sebagian. Dan yang sebagian itu malah diperbanyak dengan tambahan-tambahan yang banyak dari hasil inovasi ibadah mereka. Kenyataannya mereka enggan mengamalkan sabda Rasulullah kecuali hanya sebagian. Dan mereka memperbanyak dengan bantahan-bantahan pengingkaran. Padahal telah terstempel dengan legalitas firman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik yang melengkapi kesempurnaan Islam. Dan telah ratusan kitab para ulama terdahulu membukukan bagaimana ucapan dan tauladan Rasulullah yang menjadi penjelas ayat-ayat firman. Hingga kesempurnaan itu hampir mustahil ada di antara umat ini yang sanggup secara sempurna mengamalkan apa-apa yang telah jadi sunnah Rasulullah tersebut. Nah, kalau faktanya sekelas ulama Rabbani saja masih mustahil bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan sempurna, lalu bagaimana dengan para kiai, para ulama mutakirin yang kenyataannya telah terpetak-petak oleh berbagai ragam ormas dengan berbagai ragam identitas golongannya? Bahkan kebanyakan mereka telah terseret oleh berbagai ragam partai. Lalu bagaimana masing-masing umat yang mengikuti jejak mereka? Tentu akan jauh lebih mustahil untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan sempurna. Namun begitu, ketika kita telah mengikrarkan diri sebagai umat dan hamba yang beriman, haruslah tetap berupaya menuju pada kesempurnaan sunnah Rasulullah menurut kesanggupan. Sekalipun kenyataan akhirnya adalah mustahil ke arah kesempurnaan. Cuma yang nggak bisa diterima oleh akal sehat, kalau kenyataannya tidak sanggup mengamalkan dengan sempurna apa-apa yang disabdakan, yang diteladankan oleh Rasulullah kecuali hanya sebagian. Lalu kenapa justru membuat amalan-amalan baru dari hasil inovasi Kiai Sanjungan? Bahkan mengamalkan amalan hasil inovasi Kiai Sanjungan itu jauh lebih banyak daripada mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang mereka sanggupi mengamalkannya. Ini seumpama para pekerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan menerapkan 20 aturan yang harus ditaati oleh segenap pegawai yang bekerja di perusahaan itu. Namun ternyata
ada separuh karyawan yang nggak mau menaati seluruh aturan itu kecuali hanya 10 aturan yang mereka taati. Dan naifnya, justru mereka yang nggak mau menaati aturan secara keseluruhan itu malah membuat aturan sendiri sebanyak 40 aturan. Nah, perilaku yang semau mereka sendiri inilah yang membuat pemilik perusahaan harus melakukan tindakan tegas dengan jalan mengeluarkan PHK dengan tidak hormat kepada mereka. Maka begitu pula lah kurang lebih apa yang diterima sebagian umat Islam yang tidak merasa cukup dengan sunnah, namun justru malah memperbanyak mengkusukkan diri dengan amalan-amalan hasil inovasi sang kiai pujaan yang sekaligus mereka jadikan sebagai kebanggaan dan identitas golongan mereka. Ini konyol. Bagaimana mungkin suatu amalan yang beridentitas kebid'ahan menjadi identitas golongan? Ini konyol. Melihat kenyataan sebagian umat besar yang mengaku Islam tapi masih tidak merasa cukup dengan apa-apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, maka sangat pantas bila Allah Azza wa Jalla mengolok mereka melalui firman-Nya, lahum qulubul la yafqahuna biha walhum a'yunul la yubsiruna biha walhum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'amil bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati tapi tidak mereka pergunakan untuk memahami, dan mereka memiliki mata tapi tidak mereka pergunakan untuk melihat, serta mereka memiliki telinga tapi tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah pemirsa, betapa terangnya syariat Allah Azza wa Jalla yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya, hingga dengan kemahamuraannya Allah memberi imbalan kenikmatan surga bagi mereka yang menyambutnya dengan sami'na wa ata'na. Namun betapa murkanya Allah Azza wa Jalla hingga sampai mengusir mereka dari telaga Nabi saat perjalanan di padang mahsyar, lalu kemudian melemparkan mereka ke jahanam tatkala menyaksikan hambanya menyambutnya dengan sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami durhaka. Nah pemirsa, subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.